Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Bunda, mungkin ini selanjutnya ya, sosok Ki Haji Usman Ali jadi sosok yang tertawa kencang saat Gus Miftah sudutkan Bapak penjual es. Ya, ini udah masuk sesi kedua atau part kedua ya Bunda ya, dimana ada sosok Ki Haji ya, Ki Haji Ali ya, Usman. Ini Usman Ali tertawa paling kencang dan ini menjadi sorotan publik Bunda di media-media sosial di tanah air. Itu Bunda gimana pada saat Gus Miftah mengatakan mengolok-ngolok menyudutkan sosok penjual es ini, Usman Ali tertawa paling kencang. Itu maknanya yang bisa Bunda ambil apa? Silakan. Jadi ini spontanitas ya memang. Makanya kan kita jadi orang itu kan harus melatih diri ya. Harus melatih diri dalam artian hati, pikiran itu kita harus terbiasa terlatih itu berpikir dulu sebelum melontarkan sesuatu gitu loh. Karena apa? Kalau judulnya keceplosan, kalau positif nggak ada masalah, itu bonus. Tapi kalau keceplosan tapi terus kemudian menyinggung orang, terus kemudian apa ya di depan umum, yaitu manusia kan harus pasti ada remnya kan. Yang namanya kita kan belajar ya, belajar adab, belajar etika, belajar sopan santun lah kita. Walaupun kita pendidikannya apapun ya, kita kan oleh orang tua kita dibekali kan. Apalagi orang Jawa ya, tata krama, sopan santun, akhlak, adab, itu budi pekerti. Bunda, nah, itu Bunda, kita harus ada kayak kerekam di otak gitu loh. Kalau kita ingin dihargai orang, kita harus bisa menghargai orang. Karena kan kita kalau apa ya, ciri-ciri orang yang sukses ya dalam pergaulan tuh kan jangan sampai meremehkan waktu, meremehkan keadaan, meremehkan orang gitu loh. Makanya keceplosan tuh harus dihindari karena kita bisa berpikir dulu sebelum berucap gitu. Iya, makanya sebetulnya apa yang dilakukan sama Gus Miftah ini adalah contoh yang buruk ya Bunda untuk masyarakat, bahkan anak-anak, bahkan mahasiswa. Betul. Yang ditiru ini sangat tidak baik ya. Guyonan ini bukan lagi hanya sekedar candaan tapi sudah kesannya merendahkan ya. Jadi wajar ini protes datang dari para politisi, para pendidik, masyarakat umumnya. Kan gitu ya Bunda, karena memang ini tidak layak jadi guyonan. Gus Miftah kerap sekali memunculkan guyonan yang mengundang kontroversi ya, termasuk kepala istrinya yang ditoyong-toyong, yang sangat tidak layak dipertontonkan, dipertunjukkan di depan umum gitu. Bagaimana kalau misalkan anaknya, saudaranya di depan dia di seperti itu kan? Karena mencontoh perilaku Gus Miftah, pasti dia juga akan memprotes kan? Karena perilaku yang seperti itu tidak layak dipertontonkan di depan umum. Kalau di rumah ya monggo kan gitu. Tapi kalau untuk di depan umum itu ya harus difilter, termasuk perbuatannya yang terkesan merendahkan sosok penjual es Pak Dulop tadi ya Bunda ya. Pak Dolop ya, Pak Dolop ya, jadi, atau Pak Pun. Iya, jadi saya melihat juga ini di media tampang dan wajahnya Pak Dulop itu pada saat direndahkan sama Gus Miftah, tampangnya itu seperti wah, nggak habis pikir lah saya, kecewa ya Bunda ya. Bunda gimana? Ini katanya juga ada kata-kata dari Partai Gerindra yang mengatakan Gus Miftah harus meminta maaf. Itu gimana? Harus meminta maaf. Jadi kayak bagian administrasi atau pengurus harian gitu kan, meminta Gus Miftah untuk meminta maaf gitu loh. Karena kan beliau kan namanya staf khusus kepresidenan, apalagi bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu kan panutan. Kalau namanya tokoh atau panutan itu kan semuanya itu menjadi orang itu mesti melihat adabnya, melihat akhlaknya, melihat ucapannya gitu loh. Namanya juga sosok orang pejabat atau orang yang diidolakan lah. Itu untuk yang haruslah saat dijaga ini Bunda, sikapnya, untuk yang saat bisa ini lah seenak-enaknya kayak mohon maaf kita tuh bicara di
luar atau apa ya, hukum Iya. rimba apa nggak bisa, tetap harus Untuk mau yang saat berubah ini Gus apakah Miftah sudah apapun ada namanya. jawaban dari Gus Miftah sendiri atau dari kuasa hukumnya Bunda terkait dengan kejadian yang melibatkan sosok penjual es ini? Kalau dari Gus Miftah saya rasa belum ada pemberitaannya. Tapi kalau menurut Gus Yusuf Kudori dari Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang ya kan, sebagai orang yang dekat dengan Gus Miftah juga, menurut kuasa hukumnya Gus Miftah sendiri ya, Herdian Saksono, itu disimpulkan bahwa itu bagian dari dakwah, bagian daripada bagian syiar dari gitu loh, dakwah cara penyampaiannya syiar itu. Kemudian itu hanyalah bercandaan, di mana Gus Miftah tuh memang orangnya suka bercandaan, dan lagi kan Gus Miftah itu kan orang yang jiwa sosialnya tinggi, suka memborong dagangan-dagangan para pedagang kaki lima apa. Kan di situ ada sambungannya ya, kata-kata semua itu harus disikapi tuh dengan cara pandang agama gitu loh. Jadi misalnya cara berdoanya tukang bakso sama cara berdoanya tukang es itu kan pasti berbeda di saat hujan gitu kan. Semua ingin dagangannya laku di saat hujan, padahal kan faktanya, kenyataannya ya, kalau hujan pasti yang laku kan yang hangat-hangat si tukang bakso. Kalau yang tukang es jelas mungkin rezekinya agak menurun di musim hujan. Tapi Gus Miftah bilang, tapi kan ada makna hikmah di balik itu, bahwa kalau tukang es nggak laku di musim hujan, dia kan bisa pulang cepet. Kalau pulang cepet kan dia akhirnya bisa honeymoon lah sama istri, gini nanti ujung-ujungnya adalah hamil, itu kan rezeki juga. Jadi nggak semata-mata rezeki itu omsetnya es itu meningkat. Nah itu kan apa ya, kayak semacam nggak ingat gitu loh, apa sih yang diperdebatkan tuh kan kata-kata G itu tadi gitu loh, kata-kata G itu tadi loh, itu loh yang dianggap penghinaan tuh kata-kata G itu tadi gitu. Oke, Bunda juga tadi sudah mencari ya arti bercandaan dalam Islam. Bunda bisa katakan nggak sih, biar kita yang bukan yang berkecimpung mendalam di bidang agama bisa memberitahu ya. Kadang yang di atas belum tentu benar gitu kan, sebaliknya gitu juga yang di bawah juga perlu diajari gitu loh. Silakan Bunda. Jadi menurut Imam Nawawi gitu ya, menurut Imam Nawawi itu bercanda itu bisa hukumnya itu menjadi mubah, bisa juga menjadi sunnah. Makanya itu dalam bercandaan di dalam Islam itu jangan sampai bercandaan itu jangan keterlaluan, dan juga jangan terus-terusan gitu loh. Karena walaupun itu bercandaan, kalau keterlaluan dan terus-terusan sampai orang tuh tertawa-tawa semua, itu psikologisnya orang yang dijadikan objek itu sangat menderita. Dia bisa minder, bisa sakit hati, bisa insecure, dia nggak percaya diri gitu loh, sangat menjatuhkan harkat dan martabat gitu ya. Terus yang kedua juga ya, selain tadi kan nggak boleh keterlaluan, nggak boleh keterus-terusan gitu loh. Yang kedua itu disampaikannya itu kan untuk kemaslahatan gitu loh. Jadi harus membuat nyaman lawan bicara. Nah dalam Islam ya, yang seperti kata Imam Nawawi tadi, harus nyaman kepada lawan bicara. Dan yang ketiga itu tidak berisi kebohongan dan penghinaan tuh. Iya. Oke ya, berarti dari poin-poin tersebut ya Bunda ya. Ustadz siapa tadi yang mendukung Gus Miftah? Yang katanya itu syiar agama? Oh, Gus Yusuf Kudori, Gus Yusuf Kudori dari ya. Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, sama satunya kuasa hukumnya ya, Herdian Saksono. Pokoknya itu dua lah ya yang saya katakan gini, yang Bunda tadi sebutkan dalam agama Islam ada konteks ya, syarat-syarat bercandaan yang diperbolehkan gitu ya, ada bercanda, termasuk lawan bicaranya yang nyaman. Kira-kira dari pandangan Anda melihat muka tukang es krim, tukang es ya, tukang es teh, kira-kira dia nyaman nggak dengan kata-kata itu? Ya? Enggak lah, nggak nyaman. Nyaman nggak dengan kata-kata itu? Kelihatan. Merendahkan nggak kata-katanya Gus Miftah? Apakah itu yang disebut syiar? Apakah itu yang disebut bercandaan dalam Islam? Sementara dalam kata-kata Bunda tadi ya, syarat-syarat bercandaan itu ada sebenarnya. Ya, jadi ini sudah melampaui ya ibaratnya Bunda ya, udah nggak sesuai lagi sih. Jangan bawa-bawa agama kalau memang itu konteksnya di luar. Karena konteks agama itu secara umum ya itu bisa dinilai tanpa masuk ke ranah agama sebetulnya. Apakah ini layak atau tidak gitu. Ya kemudian dalam konteksnya agama, masuk lagi agama, udah nggak cocok lagi.
Dalam umum saja tidak cocok, apalagi dalam agama kan gitu. Betul. Iya kan? Iya. Hmm. Iya benar. Jadi Jadi nggak bisa sudah lagi nih ya. dikatakan itu bercandaan atau bagian daripada Ya. siar, apalagi bicaranya bagian daripada Ya, siar. saya mau Siar itu kan nyampaikan harus gini, menyentuh hati, saya mau harus nyampaikan apa gini, ya? Yang namanya menyentuh hati kan dengan Bunda. apa ya, kata-kata yang lembut, menggugah orang mau Iya. berubah kan gitu, nggak Saya malah mau nyampaikan gini, mempermalukan. Bunda. Saya mau nyampaikan gini kepada orang-orang yang mencoba mendukung, membenarkan apa yang dikatakan Gus Miftah, berkaca dirilah, ya gitu. Karena hal yang Anda katakan itu, katakan Anda membela walaupun dia salah, itu luar biasa kan? Ganjarannya dari Allah. Ya. Kalau salah ngomong salah aja gitu. Kalau tidak baik yang Ya. ngomong harus diperbaikin. Nggak usahlah pada bela-bela. Karena guyonannya Gus Miftah dari kemarin-kemarin itu memang sudah sangat meresahkan. Meresahkan dalam artian sangat keterlaluan dan tidak patut untuk dicontoh. Betul. Kan gitu kan? Ya. Bagaimana pertama Gus kali Miftah kemarin harus Gus berubah. Miftah merendahkan sosok Gus Samsudin, ya, dengan mengatakan dukun. Bisa saja semua anak di Indonesia mengatakan dukunnya Gus Samsudin, ya kan? Kemudian menoyor-noyor Ya. kepala istri di depan umum. Apakah Gus Miftah mau menginginkan seluruh masyarakat itu melakukan seperti itu di depan khalayak? Ya. Ya. Yang kedua, apakah dengan cara ya menyudutkan seorang penjual, ya dalam hal ini penjual es atau penjual sate atau penjual gorengan, terus kita katakan seperti itu, apakah itu dibenarkan walaupun itu hanya guyonan? Kalau di tempat saya digitukan, Bunda, itu udah dilempar itu. Kalau tukang gorengnya gitu digitukan, udah dilempar itu Iya. ke orang yang ngomong, bahkan bisa baku hantam. Iya. Jadi berhati-hatilah dalam bercanda. Tidak semua candaan itu dapat diterima lawan kita. Betul. Tidak semua bercandaan itu dianggap bercandaan bagi lawan kita. Iya. Ya, di sini yang saya lihat dari bapak penjual es krim ini, dia menghargain. Tapi kalau dalam hatinya saya yakin dan percaya dia terluka, Bunda. Kan Iya. gitu. Oke, Bunda, selanjutnya kita Ya. masuk di part berikutnya ya. Oke. Oke.